Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana wasilatan linaili darajati taqwa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat-sahabat fatayat makhluk ulama yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan, sosok yang akan selalu menjadi panutan bagi kita semua dalam melaksanakan apapun di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia yang biasa kita sebut dengan hablum minan nas, ataupun ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dengan hablum minallah. Pada Ramadan kali ini, kita tentu bertanya-tanya, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah puasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan amalan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan puasa. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sebuah hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya bahwasanya segala bentuk amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Begitu pula dengan ibadah puasa Ramadan ini, hendaklah kita awali dengan membaca niat terlebih dahulu. Mungkin kita sering mendengarkan sebagian dari masyarakat melafalkan niat dengan bacaan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillah ta'ala. Ataupun yang sebenarnya tidak harus dilafalkan, bisa saja kita niatkan di dalam hati bahwasanya besok saya akan berpuasa Ramadan fardhillah ta'ala. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kapankah niat itu dilaksanakan? Niat itu dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadan, dimulai sejak kita membatalkan puasa, yakni setelah kita berbuka puasa. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya selama bulan Ramadan ini adalah melaksanakan sahur atau makan sahur. Terkait hal ini, kita bisa melihat contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau selalu makan sahur di penghujung waktu, artinya tidak lama menjelang waktu subuh. Kebanyakan dari kita mempersiapkan sahur, bahkan melaksanakan santap sahur sejak pukul 3 pagi, bahkan ada yang sebelumnya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar mengakhirkan sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Qala qultu kam bainal adani was sahur? Qala qadra 50 ayat." Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara adzan dan sahur? Dia menjawab, seperti membaca 50 ayat. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jarak antara sahurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adzan subuh cukup digunakan untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Dari sini jumhur ulama bersepakat bahwasanya membaca 50 ayat Al-Quran itu kurang lebih 15 menit. Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Baru ketika mendekati subuh beliau memulai makan sahur. Nah sahabat-sahabat, usahakan jangan terlalu terburu-buru di dalam menyantap sahur, serta jangan terlalu mepet ya. Usahakan diberi jarak sebelum subuh untuk membersihkan diri dan menggosok gigi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
banyak melaksanakan aktivitas yang aktif ataupun aktivitas yang bermanfaat. Seperti kita ketahui, di antara peperangan ada perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, dan juga peristiwa Fathu Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya kurang tepat jika ada anggapan bahwasanya bulan Ramadan kita isi dengan tidur-tiduran, santai-santai, bermalas-malasan, karena kita menganggap pada bulan itu kita kurang ada tenaga. Sahabat-sahabat, mari kita isi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta kegiatan apapun yang bernilai ibadah yang selama kita bisa laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sore hari menjelang berbuka puasa, yakni memperbanyak istighfar dan membaca dzikir. Selanjutnya, salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuka puasa. Kalau tadi kita sudah sampaikan bahwasanya yang disunahkan Rasulullah ketika sahur adalah mengakhirkannya, tetapi sebaliknya ketika berbuka puasa yang disunahkan adalah menyegerakannya. Ketika adzan sudah berkumandang, hendaknya kita segera berbuka puasa. Menyegerakan berbuka atau yang sering kita kenal dengan istilah takjil itu adalah sunnah. Karena di dalam takjil itu ada keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nas bi khairi ma ajjalul fitrah, yang artinya orang-orang akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka sebelum beliau melaksanakan sholat maghrib. Akan tetapi perlu diketahui sahabat-sahabat, beliau buka hanya dengan 3 butir kurma dan minum segelas air sebagai syarat berbuka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.